A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda ingin tahu nama Allah yang ke-100? Silahkan simak kisah berikut ini. Sesungguhnya Isra dan Mi'raj Nabi benar-benar dengan ruh dan jasadnya. Memang ada perbedaan yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj hanya dengan ruhnya saja atau hanya dalam mimpi saja. Mereka tidak yakin dengan perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ruh dan jasad. Padahal dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 1, Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kalimat ini diawali dengan kalimat tasbih, Subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hamba itu artinya adalah jasad dan ruh. Siapakah yang disebut hamba di sini? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata derajat yang paling tinggi itu adalah hamba Allah. Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang telah kami berkahi sekelilingnya, yaitu sekeliling dari Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa yang diberkahi, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir. Allah menyebut namanya dengan kalimat huwa, innahu huwa, dan kalimat huwa ini dalam kitab Sirrul Asrar dari 99 asma Allah, kalimat huwa inilah yang menggenapkan asma yang ke-100. Apabila kita berzikir hu 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 hu, itu adalah merupakan zikir anfas atau zikir ruh. Kul huwa Allahu ahad, kul huwa Allahu ahad. Dia Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Kenapa perjalanan Nabi mendapat barakah dari Allah? Yang pertama, karena Allah mengabarkan bahwa sesungguhnya Isra Mi'raj itu bukan dilakukan oleh Rasulullah. Isra Mi'raj itu bukan pekerjaan Rasulullah, tapi itu adalah af'alnya Allah, kudrat iradatnya Allah yang tajalli nampak pada hambanya, kekasihnya Sayyidul Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bisa kita sebut dengan nama mukjizat. Karena Allah menjalankan hambanya, Nabi diperjalankan oleh Allah. Terlihat Nabi sholat berjamaah di Masjidil Aqsa bersama nabi-nabi yang lain, naik ke langit pertama sampai langit ke-7, sampai ke Mustawa dan sampai ke Arasy. Terlihat seperti pekerjaan Nabi, tapi sesungguhnya Allah lah yang berlaku, yang menjalankan. Ibarat Nabi itu seperti wayang dan Allah adalah dalangnya. Jadi yang menggerakkan Nabi adalah Allah, yang mendiamkan Nabi adalah Allah, yang menyuarakan Nabi adalah Allah. Apa yang Nabi ucapkan, yang Nabi perbuat, yang Nabi lakukan bukan karena nafsu. Berperang pun bukan karena nafsu, berdakwah pun bukan karena nafsu, tapi semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketika terjadi perang Khandaq, Nabi mengambil pasir dan melemparkannya ke orang-orang kafir, dan orang-orang kafir itu matanya terkena pasir. Apa kata orang kafir? Kalau begini kita tidak bisa melihat, akan mati dibunuh oleh pasukan Nabi Muhammad. Disitulah pasukan Islam menang tanpa perlawanan. Ketika itu pasukan Islam gembira dan senang, tapi ditegur oleh Allah dengan firman Allah, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka, dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah yang berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Secara zahir memang pasukan Rasulullah yang memenangkan perang, tetapi secara hakikat batin itu adalah pekerjaan Allah yang memenangkan perang tersebut. Hakikat Ainur Rahman, secara zahir kita yang sholat, tapi secara hakikat Allah lah yang bergerak membuat kita bisa sholat. Yang menggerakkan kita, zikir adalah Allah, semua adalah af'al Allah secara hakikatnya. Apakah ada perbuatan kita? Tidak ada. Maka la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita memandang ini dari Allah, wujud dari Rahman Allah. Jangan sampai kita terhijab dengan pengakuan kita sendiri, seperti akulah yang berzikir, akulah yang sholat, akulah yang puasa, akulah yang bersedekah. Inilah hijab yang tidak kita sadari, terdinding dari Allah. Ketika kita keluar dari rumah menuju pasar, yang menggerakkan pada batin kita siapa? Itulah Allah. Tiada kita, kita tidak bisa, tiada kita mampu. Isra diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.